Salam sejahtera umat yang dikasihi Tuhan. Sangat senang bisa bertemu dalam sapaan gembala. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema krisis menjadi berkat. Semua kita tahu apa itu krisis. Dan krisis bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Pada saat krisis datang, orang menjadi takut, bingung, ya orang menjadi khawatir, menjadi stres, bahkan ada yang putus asa. Tapi tahukah saudara bahwa krisis juga bisa menjadi peluang? Dalam bahasa Mandarin, krisis terdiri dari kata wei dan qi. Dua suku kata, wei dan qi. Wei itu weixian, bahaya. Dan qi itu qihui, kesempatan atau cuanci, peluang berbalik. Ya. Saudara, kita dapat melihat krisis itu sebagai sesuatu yang membahayakan, atau kita juga melihatnya sebagai suatu peluang, suatu kesempatan untuk maju. Memang krisis itu membahayakan, tetapi jangan lupa saudara, krisis itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk maju. Dan lihatlah krisis bagaikan ombak yang besar. Ombak yang besar itu menakutkan banyak orang, tetapi bagi para peselancar, ombak itu justru bisa menjadi tempat bagi dia untuk berselancar di atasnya. Demikian juga krisis. Biarlah kita ingat firman Tuhan yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara? Termasuk dalam krisis. Biarlah krisis kita lalui dengan bersandar kepada Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita ingat akan Yusuf. Yusuf mengalami krisis demi krisis. Tapi dia dapat lalui dengan baik, dengan bersandar kepada Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hikmah dari Tuhan, dan akhirnya dia bisa melalui semua dengan baik. Bahkan krisis menjadi peluang bagi dia untuk maju dan lebih maju lagi. Saudara, apa rahasia dari kehidupan Yusuf? Bahwa dia tetap bersandar kepada Tuhan. Yusuf percaya kepada Tuhan bahkan di tengah-tengah krisis yang dialaminya. Dia tetap hidup takut akan Tuhan dan tidak mau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Yusuf mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Dia mengerjakannya dengan baik, dengan kreatif, dengan inovatif dan transformatif. Dan akhirnya dia dapat berhasil. Dan keberhasilan ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 39, di sana dikatakan Yusuf hidup takut akan Tuhan. Tuhan menyertai dia dan Tuhan yang membuat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Jadi kita melihat keberhasilan Yusuf ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan yang mengerjakan apa yang Yusuf buat itu sehingga berhasil. Ada bagian Yusuf, dia hidup takut akan Tuhan, mengerjakan sesuatu dengan baik dan setia. Tetapi ada bagian Tuhan. Tuhan yang menyertai Yusuf dan memberkati Yusuf dan membuat apa Yusuf kerjakan berhasil. Dalam menghadapi krisis, kerjakan bagian saudara. Tetap setia kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan kreatif dan inovatif bahkan transformatif. Dalam masa krisis justru membuat kita memikirkan hal-hal yang mungkin tadinya kita tidak pikirkan. Membuat suatu terobosan-terobosan. Dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatu berhasil. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Krisis, jangan takut. Krisis, jadikan kesempatan untuk diberkati dan menjadi berkat. Ubah krisis menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua.